자, 여러분 안녕하세요. 우리가 코로나 때문에 오프라인 수업을 못하게 되어서 이번 주부터 온라인 수업으로 하도록 하겠습니다. 자, 시작합시다. Baik, pekan ini kita akan membahas tentang pengsaron atau yang disebut dengan sintaksis. Jadi apa yang akan dibahas dalam sintaksis, bagaimana ranahnya, gitu kan. Apa saja yang bisa kita teliti atau kita pahami dari sintaksis, khususnya sintaksis bahasa Korea, akan dibahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama, bomwi atau ranah sintaksis. Jadi meskipun beberapa dari kalian, mungkin sebagian besar sudah mendengarkan kelas sintaksis gitu kan. Secara garis besar, sintaksis terdiri dari 5 bagian ini. Yang pertama, bagian mendasar, kibon, yaitu tentang ojol ataupun osun. Jadi bagaimana tentang frasa, dan juga tentang osun atau susunan kalimat. Jadi ini hal mendasar dari pengsaron atau sintaksis. Yang kedua yaitu munjang songbun atau komponen kalimat. Di sini terdiri dari yang utama, ju songbun, busok songbun atau dia komponen tambahan. Lalu ada dongnip songbun atau komponen yang bebas atau yang dia tidak terhubung langsung dengan tata bahasa. Nah, lalu selanjutnya itu ada munjang hwakjang atau perluasan kalimat. Tentu saja saat kita melihat kalimat, terutama kalimat yang banyak terdapat di buku-buku, pasti kalimat bahasa Korea itu banyak yang tidak sederhana gitu kan. Bukan hanya tentang subjek, objek, lalu verb atau predikat, tapi juga kalimatnya itu panjang gitu kan. Nah, kalimat-kalimat yang panjang tersebut bisa jadi termasuk dalam ranah munjang hwakjang atau perluasan kalimat. Di dalam munjang hwakjang itu ada iojin munjang, lalu ada anen munjang. Untuk pekan depan kita akan membahas apa beda dari kedua jenis kalimat ini. Lalu selanjutnya ada munjang yuhyong atau tipe kalimat. Di sini ada pyeongsomun, imunmun, byongyongmun, chongyumun, lalu gamtanmun. Jadi ada kalimat pernyataan, pertanyaan, perintah, permintaan, lalu kalimat saat kita terkejut gitu kan, itu termasuk dalam tipe-tipe kalimat. Setelah itu yang terakhir ada munbok pomju atau kategori tata bahasa, kategori gramatikal. Jadi dibagi menjadi 3, yaitu yang berhubungan dengan atau urusan manusia, lalu atau di sini maksudnya adalah pengetahuan, lalu saram atau yang berhubungan dengan orang. Jadi ada 3 hal yang akan dibahas dalam munbok pomju. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita hanya akan membahas kibon dan juga munjang songbun. Jadi tidak keseluruhannya akan kita bahas. Jadi kita akan membahas 2 hal ini saja. Jadi komponen kalimat itu apa saja sih? Lalu dasar kalimat itu apa saja gitu kan. Terutama dasar sintaksis. Untuk munjang yuhyong itu tidak akan kita bahas karena ini mungkin sebagian besar sudah tahu gitu kan. Dan biasanya dia akan lari ke tata bahasa. Jadi misalkan untuk myongmun itu ada momohera, momohaseo. Atau gamtanmun itu ada momohanen guna. Yang seperti itu gitu kan. Nah, maka ini bisa jadi mungkin nanti akan masuk ke tugas tambahan atau ranah penelitian yang akan kalian lakukan. Oke, ini adalah ranah sintaksis. Lalu selanjutnya kita akan bahas tentang kibon genyom atau konsep mendasar dalam sintaksis. Coba perhatikan 4 bagian berikut. Pertemuan kemarin kita sudah membahas hyungkeso atau morfem. Jadi morfem itu apa gitu kan, merupakan unsur terkecil yang ada dalam suatu kata dan memiliki arti gitu kan. Nah, namun di sini morfem pengertian yang akan kita bahas di sini itu adalah satuan yang lebih kecil daripada dano atau kosakata. Jadi dano kita ibaratkan sebagai suatu hal yang bebas gitu. Maka di sini hyungkeso, dan hyungkeso itu bergabung menjadi dano.
Jadi di sini kita lihat Hyungtisu sama Dano itu mungkin agak sedikit berbeda gitu dengan pembahasan yang kita bahas kemarin. Lalu Dano ketika mereka berkumpul itu akan membentuk gu atau frasa. Kan. Jadi di sini frasa gu itu disebut dengan frasa. Oke. Misal contohnya ada cholsu lalu ada ga, maka akan menjadi cholsu ga. Maka ketika kata cholsu bergabung dengan partikel yang juga memang kita anggap sebagai dano atau kosakata, maka akan menjadi cholsuga menjadi satu frasa. Lalu selanjutnya ada gu. Jadi di sini frasa itu bersatu, bergabung menjadi suatu kesatuan disebut dengan dol atau klausa. Oh, maaf. Dol itu klausa. Jadi kalau sering melihat kalimat-kalimat yang dia bentuknya rumit, misalkan chol suga mogen up. Oke, maka di sini di belakangnya tentu ada lanjutannya lagi ya, kan? Jadi chol suga mogen up itu disebut dengan klausa. Nah, lalu klausa-klausa inilah yang akan bergabung menjadi kalimat. Oke. Jadi munjang atau kalimat. Jadi misal contohnya 철수가 먹은 밥이 있었다. Jadi di sini subjek yang awalnya mungkin hanya bab, gitu kan, itu diperluas menjadi 철수가 먹은 밥. Dan di sini 철수가 먹은 밥 itu adalah jol dan lalu bergabung dengan unsur lainnya menjadi satu kalimat. Gitu. Jadi kita bisa lihat urutannya dari 형태소, 단어, 구, jol lalu 문장. Nah, lalu tongsaron itu membahas apa sih, gitu kan? Jadi tongsaron atau sintaks itu adalah ketika dua kata itu bergabung menjadi gu atau frasa yang sudah kita bahas tadi. Lalu ada jol, ada munjang, dan tongsaron atau sintaksis adalah ilmuwan yang membahas tentang prinsip-prinsip pembentukan tersebut. Jadi ranahnya itu mulai dari gu, frasa sampai munjang atau kalimat gitu kan. Jadi di sini dano, gu dan jol itu adalah munjang dan wi atau satuan kalimat. Lalu ojol di sini kita tadi tidak membahas hanya membahas jol atau klausa, namun ada suatu konsep yang disebut dengan ojol. Ojol itu pengertian adalah 체원이 조사에 도움을 받아 문장의 형성에 참여하는 단위. Jadi misalkan di sini contohnya ada 철수, ada ga. Maka di sini ada cheon lalu ada josa. Menjadi ojolnya 철수가. Namun di dalam sintaksis karena 철수가 ini sudah masuk ranah gu, maka sebenarnya konsep ojol ini dia tidak terlalu penting dan digantikan dengan konsep jol yang sudah kita bahas tadi yaitu klausa. Itu maka yang disebut dengan jol atau klausa adalah satuan yang lebih kecil daripada kalimat. Ini adalah ranah sintaksis gitu kan. Nah, coba kita lihat dua kata berikut ini. Ada juda, ada gada. Maka bagaimanakah struktur sintaknya, struktur sintaksisnya, gitu kan? Oke, kalau kita mau bikin kalimat juda, kira-kira untuk juda itu dia hanya butuh subjek, objek, predikat atau gimana? Apakah mungkin kita membuat kalimat also sering muncul di sini ya. 철수가 돈을 주었다. Di sini memang kalimat ini bisa 철수가 돈을 주었다, tapi kemudian akan muncul pertanyaan kepada siapa gitu kan si Charles memberikan uang tersebut. Maka di sini juda itu pasti dia harus membutuhkan nuga moyong hi ege
돈을 줬다. Maka di sini ada kata Yonghi. Jadi siapanya, gitu kan. Nah, di sini juta itu membutuhkan ini. Ketika tidak ada, maka menjadi suatu kalimat yang tidak lengkap. Gitu. Mungkin kalau untuk di percakapan kita sering dengar si EG ini hilang, gitu kan. Tapi tentu kedua orang yang saling bercakap tersebut sudah tahu itu kepada siapa. Oke, lalu gada. Oke, gada pergi. Tulsuga kata. Kalimat ini memang bisa ya. Tulsuga kata gitu kan. Jadi tulsu pergi. Nah, tetapi di sini kemudian akan muncul lagi pertanyaan, si Cholsu pergi kemana gitu kan? Apakah pulang ke rumah, ataukah pergi ke sekolah, atau pergi ke mall gitu kan? Maka di sini butuh lagi misalkan satu unsur hakyo. Nah, jadi untuk gada dia membutuhkan keterangan tempat, sedangkan untuk tadi juda dia membutuhkan untuk kepadanya siapa gitu kan. Jadi setiap kata di sini contohnya ada juda, ada gada, itu dia memiliki struktur sintak yang berbeda-beda tergantung si katanya ini mintanya apa. Mungkin tadi kalau juda itu meminta ada yonghi nih, si gada itu minta ada momo nih untuk tempat gitu kan. Maka setiap kata itu permintaannya berbeda. Jadi ketika membahas tentang struktur sintak suatu kalimat, maka di sini adalah tentang sosuroga yogu hanun songbune su. Jadi jumlah komponen yang diminta oleh sosuro atau predikat. Jadi predikatnya itu minta apa gitu kan komponennya. Maka itu yang dimaksud dengan struktur sintak gitu kan. Atau jongnue jongbu. Jenis informasi yang dibutuhkan itu apa gitu kan. Maka itu akan membentuk struktur kalimat. Oke, coba kita lihat dua contoh di sini. Ada cholsuga babel mongnenda. Oke, cholsuga babel mongnenda. Oke, ada cholsu, ada mokta. Predikatnya yang mokta. Cholsuga mokta itu memang oke bisa jadi satu kalimat, tetapi terus kemudian ada pertanyaan makan apa gitu. Maka di sini mokta itu dia membutuhkan babel. Maka di sini dia untuk menerangkan si babel ini gitu. Maka di sini ada bab. Seperti itu. Jadi cholsuga babel mongnenda. Atau di sini ada yope inen cholsuga babel masike mongnenda gitu kan. Jadi cholsu yang ada di samping saya makannya dengan sangat lahap, dengan sangat enak gitu kan. Di sini sebenarnya hanya awalnya cholsu babel mongnenda, tapi kemudian ada masike, ada yope inen. Maka komponen yope inen ini dia untuk melengkapi cholsu, lalu masitke itu untuk melengkapi mongnenda, dan masitke mongnenda ini untuk melengkapi babel. Maka suatu kalimat itu sebenarnya ada bisa dibagi-bagi gitu kan. Jadi sebenarnya misalkan seperti ini gitu kan. Yope inen cholsuga. Maka ini sebenarnya satu rangkaian gitu kan. Lalu babel masitke mongnenda ini satu rangkaian dengan catatan ini juga merupakan satu rangkaian. Jadi terkadang ada rangkaian dalam rangkaian. Dan ketika tongsa gojo atau struktur sintaksis ini dirangkai, kata tadi kalimat cholsuga babel mongnenda, kita kesini dulu ya. Oke. Nah, lihat ini pasti sudah pusing ya. Katakan cholsuga babel mongnenda. Maka cholsuga babel mongnenda ini keseluruhannya adalah satu kalimat. Nah, S atau sentence ya. Maka di sini kalimat cholsuga babel mongnenda seperti yang saya bilang tadi itu sebenarnya bisa dibagi-bagi. Maka di sini ada KP atau case atau dia perannya apakah sebagai subjek atau objek atau tempat itu disebut dengan case. Case frasa gitu kan. Maka di sini ada cholsu dan ka. Kenapa cholsu di sini disebut n? N di sini artinya myongsa ya.
ini K, di sini case atau dia penanda subjek kalau di kalimat ini. Gitu. Lalu ada selain itu ada bubble mongnenda. Jadi bubble mongnenda ini dia satu kesatuan. Jadi si kata kerja mokta ini membutuhkan bab. Maka ini bisa dibilang satu kesatuan. Sedangkan chulsuga itu dia satu kesatuan tersendiri. Gitu. Maka selain tadi ada KP atau case, di sini dia subjek. Lalu ada VP atau verb phrase. Maka di sini ada case lagi. Lalu ada V-nya itu mongnenda gitu kan. Oke, nah kenapa di Korea banyak case atau di sini ka ya? Gitu kan. Karena dalam bahasa Korea kita tahu ada partikel objek, partikel subjek, partikel tempat, dan lain-lainnya gitu. Maka dalam bahasa Korea sangat akan sering ditemukan yang namanya KP atau kyok, chusa, gu. Gitu kan. Jadi frasa, partikel, case gitu atau perannya mereka. Nah, di sini kita lihat lagi. Di sini ada sentence ya tadi. Jadi kadang untuk di tongsaron atau sintaksis kalian akan menemukan sangat banyak istilah-istilah seperti ini, S, N, N, P, K, dan segala macamnya gitu kan. Karena itu merupakan tongsa gojo atau struktur sintaks gitu kan. Jadi misalkan S itu adalah sentence atau munjang, N itu adalah noun atau 명사, NP itu adalah noun phrase atau 명사구. Jadi misal kalau dalam bahasa Inggris ada the house gitu. House-nya itu ada noun, the-nya itu adalah noun phrase. Myongsa gu. Nah, tapi kalau dalam bahasa Korea karena setiap dia kata benda itu dilengkapi dengan misalkan ga atau dengan partikel penanda subjek ataupun objek, maka dalam bahasa Korea yang sering muncul adalah kp atau kyukdosa gu. Lalu ada verb itu dongsa. Verb phrase di sini adalah dongsagu, di sini masuknya ke bubble mongnenda ini. Jadi ini dia masuk ke satu frasa bersamaan dengan mongnenda. Lalu adjektif yaitu hyungyongsa, kata sifat. Di sini ada adjective phrase gitu atau hyungyongsagu itu disebutnya oke di sini AP ya, maaf ya, ini seharusnya A. Oke. Nah, ini tidak akan saya jelaskan secara detail gitu karena memang nanti ketika kalian ingin mendalami sintaksis ini akan dibahas dengan sangat banyak gitu kan. Oke. Jadi bagan yang ini gitu kan. Jadi tadi ada cholsuga, babel ini dipisah ya gitu. Cholsuga, babel, mongnenda gitu. Jadi di sini myongsanya apa, lalu gyoknya apa, lalu verbnya apa. Maka ketika dibagi menjadi bagan yang lurus seperti ini gitu kan. Maka dalam satu kalimat ini ada KP tadi ya, sebenarnya hanya turunan gitu. KP-nya itu terdiri dari cholsu dan ga. Oke, kita lihat sampai sini dulu ya. Oke, sampai sini. Oke, setelah itu ada VP. VP tersebut ternyata ada KP yang terdiri dari bab dengan lalu ada V-nya atau verb-nya itu mong dan jadi di sini ada tanda kurungnya beberapa. Nah, unsur-unsur inilah yang kemudian membentuk satu kalimat atau sentence. Ini baru kalimat yang singkat ya. Jadi kalau kalimat semakin panjang, unsur ini semakin panjang gitu. Nah, jadi ini sebenarnya adalah konsep sintaks yang muncul dalam generative grammar. Jadi ketika kalian ingin tahu lebih banyak gitu kan, bisa lihat ini oleh Noah Chomsky. Nah, ini mungkin bisa jadi referensi tambahan ya, Noah Chomsky gitu. Oke. Nah, unsur seperti ini ada sangat banyak meskipun landasannya bahasa barat gitu. Terkadang untuk bahasa Korea ada banyak yang kurang pas seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya ada osun atau susunan kata. Jadi bagaimana sih sebenarnya susunan kata itu dalam suatu kalimat gitu. Jadi kasarnya itu mungkin kalau di kita saat belajar SMP itu ada SP, OK. Oke, jadi misalkan ada SPOK-nya itu seperti apa.
Oke. Nah, dalam bahasa Korea ada juo atau subjek, ada mokjogo atau objek, lalu ada bangsa verb kan atau predikat gitu. Nah, maka ketika kita buat kalimat dalam bahasa Korea pasti bukan saya makan nasi tapi saya nasi makan gitu. Jadi verb atau predikat itu selalu letaknya di akhir. Dan di sini S O V ini adalah gibon osun atau susunan kata yang paling mendasar dalam bahasa Korea gitu. Karena disebut paling mendasar, maka bisa jadi ada susunan kata yang lain. Oke. Baik, coba kita lihat contoh berikut. Jadi di sini ada kata kalimat agiga jamnida. Jadi anak tidur. Maka di sini karena jada itu adalah jadongsa atau kata kerja yang tidak membutuhkan subjek, objek, oke, no objek. Maka eh, di sini si jada itu akhirnya susunannya hanya menjadi S dengan V. Sedangkan untuk ini jauren 춥습니다. Karena ini dia kata sifat. Oke, kata sifat kan pasti tidak butuh objek ya gitu. Maka di sini juga sama Kyurun sebagai subjek, lalu 춥습니다 sebagai verb atau predikat. Lalu misal yogiga 서울입니다. Jadi di sini adalah Seoul. Oke, jadi imnida kemarin seperti yang sudah kita bahas yaitu sosul pyokjosa itu juga tidak membutuhkan subjek, maka di sini yogiga itu adalah subjek dan di sini imnida adalah verb gitu. Maka kita lihat di dalam kalimat ga, na dengan da, juo atau subjek itu harus muncul, di sini ada kata wonchik, harus muncul di depan predikat. Harus muncul di depan verb. Sedangkan ketika ini ingin berubah, misal seperti kalimat kedua, ada jam nida agiga, maka biasanya butuh koma atau di sini harus ada hyuji, pause. Harus ada pause-nya. Jadi tidak bisa langsung satu kalimat seperti agiga jam nida itu kan tidak ada pause-nya ya. Berbeda dengan mujaso egiga. Itu butuh satu pause atau koma di tengah-tengahnya gitu. Jadi ketika osunnya itu berubah, maka terkadang ada yang harus dibentuk seperti ini. Jadi dia butuh koma di tengah-tengahnya. Nah, lalu di sini contoh lain misalkan Tommy Jerry를 좋아한다. Maka di sini ada SOV. Ketika ingin ini kan sudah jelas ya, S-nya di depan, lalu ada objek di tengah, lalu ada V di belakang. Oke. Ketika ini ingin dipindah-pindah, jadi misalkan objeknya ingin di belakang, si Jerry di belakang gitu. Maka Tommy 좋아한다. 누구를? Jerry를. Jadi di sini juga ada koma. Oke. Atau misal verbnya itu ingin di depan, 좋아한다. Maka 좋아한다 Tommy Jerry를. Gitu. Maka di sini juga ada koma. Atau Jerry를 좋아한다. 누가? Tommy. Oke, jadi di sini karena si subjeknya itu di belakang maka tetap ada pause atau hyuji. Tapi tentu saja kalimat-kalimat seperti jam nida agika atau yang ini tadi yang di bawah ini itu dia biasanya muncul di kalimat goce atau lisan. Jadi untuk tulisan biasanya jarang. Tulisan biasanya osunnya itu sesuai yang dasar seperti itu. Nah, itu untuk osun. Oke. Kita lanjut ke bagian selanjutnya atau munjang songbun. Jadi komponen kalimat itu ada apa saja? Komponen kalimat itu ada apa saja yang kita akan bagi-bagi. Untuk tongsa gujo tadi atau
mengatur sintaksis, itu kan tadi kita ada NP, VP, dan lain-lainnya gitu kan. Nah, dalam NP di situ ada KP ya tadi ya, ada cholsu ga. Dengan adanya ga maka kita tahu itu subjek. Dengan adanya rel itu kita tahu kalimat gitu. Maka dalam munjang songbun yang akan kita bahas gitu kan, ada ju songbun atau komponen utama, busok songbun komponen tambahan, lalu dongnip songbun komponen bebas gitu. Nah, kita lihat di sini dalam ju songbun ada juo, subjek, ada sosuro, predikat atau verb, ada mokjogo, objek, lalu ada bo atau enaknya apa ya kalau kita bilangnya mungkin pelengkap. Tapi pelengkap di sini, karena ini adalah komponen utama, maka pelengkapnya itu bukan penghias ya, tapi memang harus ada. Gitu. Jadi harus ada. Nah, sedangkan untuk busok songbun atau dia komponen pelengkap, di situ ada guan hyongo dengan busau. Guan hyongo dia nanti melengkapi kata benda atau myongsa melengkapi myongsa. Sedangkan busao nanti dia akan melengkapi tungsa. Jadi bedanya di situ. Nah, lalu untuk yang komponen bebas itu adalah yang dia tidak terhubung dengan tata bahasa manapun. Jadi ada gam, dongo, hogyogo, jobsogo, dan jesio. Dan keseluruhan ini itu sangat erat hubungannya dengan fungsa atau kelas kata. Jadi yang bisa menjadi subjek itu siapa aja, yang bisa menjadi verb itu siapa saja, yang bisa menjadi objek itu siapa saja, dan segala macamnya itu. Jadi ada sangat erat kaitannya dengan fungsa. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang ju songbun atau komponen utama. Ada juo atau subjek. Oke. Jadi juo는 무엇이 어찌하다, 무엇이 어떠하다, 무엇이 무엇이다, 와 같은 문장에서 무엇이에 해당하는 것이다. Jadi kalau kita bicara subjek kan pasti bicara yang oke, mungkin pelaku. Atau di sini di dalam pengertian ini adalah yang mewakili apa. Jadi apa melakukan apa bagaimana, lalu apa adalah apa. Gitu kan. Maka si apa ini itu adalah duo atau subjek. Nah, lalu yang bisa menjadi subjek itu adalah cheon. Kemarin sempat kita bahas cheon itu terdiri dari ilban myongsa atau kata benda umum, demyongsa kata ganti dengan susah, yaitu kata bilangan gitu. Jadi kata-kata seperti misalkan hakyo atau misal demyongsa jonen atau susah hana itu bisa menjadi subjek. Dan dia masuk dalam kategori cheon. Oke, jadi selalu diingat-ingat ya, ada kata cheon. Nah, dalam bahasa Korea karena ada partikel, sekali lagi penandanya itu sudah jelas. Maka partikel dalam bahasa Korea ini itu ada beberapa partikel yang dia menandakan subjek. Yang merupakan partikel utama untuk subjek itu adalah i3. Jadi i3 ini adalah partikel utama untuk menandakan subjek. Sedangkan ada keso ini dia karena dia ada nophim atau ada untuk meninggikan, ada nophimal atau jonkyong. Lalu ada enen eso mando
ini itu dia bukanlah penanda utama tapi penanda disebutnya bujosa. Bujosa. Oke, jadi sebenarnya adalah partikel bantu. Jadi sebenarnya bukan partikel utama tapi partikel bantu gitu. Jadi yang ditandai enen, eso atau mando atau yang ditandai dengan seluruh partikel ini itu dia bisa berarti adalah subjek dalam suatu kalimat. Gitu. Jadi subjek tadi itu dia bisa ditempati oleh ini ketika eh, apa namanya kelas kata ini atau dia juga ditandai dengan partikel-partikel berikut ini. Oke, kita lihat contoh. Yang pertama, misal ada kata 철수가 집에서 쉬었다. 집이 크다 이것이 이야기 책이다. Maka di sini sudah jelas ada ga, ada i. Maka ini adalah subjek. Oke, si 철수, si 집, dan igot itu adalah subjek. Nah, sedangkan untuk kalimat kedua ada 아버지께서 집에 계신다. 아버지가 나에게 돈을 주셨다. Oke, di sini ada keso, ada ga. Nah, untuk keso ini dia seperti yang tadi sudah kita bahas adalah nopim. Jadi dia adalah untuk menghormati. Tuh. Nah, tetapi ketika dia sudah pakai keso, maka di sini dia ada geshinda. Jadi ini apa ya? Keso dengan geshinda ini satu rangkaian gitu. Jadi kalau sudah pakai keso di sini dia tidak bisa yang bentuk biasa gitu kan. Lain lah jadi partikel subjek keso itu mempengaruhi verb di belakangnya. Tetapi ketika dia hanya ga, maka di belakangnya ini itu dia boleh jusyata atau dia boleh hanya juota, tetapi biasanya untuk unsur kesopanan tetap pakai jusyata meskipun partikelnya itu hanya ga, bukan keso. Jadi partikel yang nopimbop ini dia suijok atau pilihan. Jadi disesuaikan dengan situasi. Oke. Kita lanjut ke kalimat selanjutnya. Di sini ada kata 우리 밥 먹었어. 그는 지금 출장 중이다. 철수도 잘생겼다. 철수만 잘생겼다. Oke, di sini dia tidak memiliki partikel subjek ga atau i, tetapi di sini ada nen, di sini ada do, ada man, dan di sini dia tidak ada apa-apa gitu. Maka meskipun partikelnya itu tidak ditandai i atau ga, dia tetap berfungsi sebagai subjek. Hanya digantikan dengan partikel-partikel berikut atau bahkan tidak ada seperti kalimat yang ga, yang tiga yang ga gitu kan. Ini biasanya untuk lisan. Biasanya lisan kan kita sering apa namanya menghilangkan subjek gitu. Oke. Jadi nen, do, man gitu itu juga bisa menggantikan posisi sebagai subjek gitu. Nah, tetapi perlu diperhatikan sebagaimana yang tadi sudah saya bilang, nen, do dengan man ini itu adalah partikel bantu. Jadi bukan partikel utama untuk menandakan subjek seperti itu. Lalu untuk kalimat yang seperti chol, sudo, jalseng, gyota ini di depannya pasti dia sudah ada konteksnya. Siapa itu cakep? Maka lalu kalimat selanjutnya, oh Cholsu juga cakep gitu. Atau di sini juga kalimat yang ra ini juga pasti sebelumnya itu ada konteksnya. Ra sebelumnya pasti sudah ada konteksnya. Gitu. Jadi yang ini do sama man ini dia tidak serta merta menggantikan partikel subjek, tetapi dia pasti sudah ada konteks sebelumnya. Jadi dipakainya dalam kondisi tertentu. Terus untuk kalimat yang keempat ada uri hakyo eso atau ga 봉사 활동을 나갔습니다. Oke, di sini ada eso, ada ga. Jadi kalau tidak ada
tanda bintang di sini berarti dibolehkan digunakan di dalam suatu kalimat. Jadi uri hak교에서 봉사 활동을 나갔습니다 atau uri 학교가 봉사 활동을 나갔습니다. Kedua kalimat ini menggunakan eso atau ga itu sama-sama benar. Nah, tetapi lalu tidak semua subjek itu bisa serta-merta diberikan partikel eso, gitu kan? Karena terkadang ada kalimat yang dia eso itu tidak bisa, gitu. Hanya bisa ga saja, gitu. Jadi misalkan 우리 학교가 엄청 크다. Ketika ini pakai eso maka menjadi kalimat yang aneh. 우리 학교에서 엄청 크다 무엇이? Jadi di sini ada pertanyaan apa yang besar? Jadi penggunaan esoga itu bukan berarti serta-merta bisa saling menggantikan, tapi harus melihat dengan situasi. Oke, 자 여기까지 괜찮으시죠? 자, 넘어가겠습니다. Oke, nah ini untuk tugas ya, tugas di oh, tugas di Google Classroom. Jadi silakan dicek. Jadi di sini ada nanen, 눈이 크다, 나는 호랑이가 무섭다. Jadi di sini ada nen, ada i, ada nen, ada ga. Jadi kenapa di sini penandanya itu ada dua, gitu kan? Nah, silakan didiskusikan. Nah, selanjutnya setelah juo atau subjek ada sosuro atau predikat verb. Nah, jadi sosuro itu biasanya pasti dia mewakili apa yang dilakukan atau diberlakukan oleh si subjek atau dia kondisinya sifatnya seperti apa gitu. Jadi karena di sini merujuk pada apa yang dilakukan dengan apa sifatnya, maka yang bisa berperan menjadi sosuro itu adalah bungsa dengan 형용사. Ditambah lagi ada satu dia susul kyokjosa ida. Oke. Maka ini itu dia bisa berperan sebagai sosuro. Selebihnya tidak bisa. Jadi kayak misalkan kalimat kekagetan gitu. Nah, itu tidak bisa menjadi predikat. Nah, kita lihat di sini ada kalimat dari bakta, dari balkayo. Oke. Di sini bakta adalah kata sifat adalah 형용사, maka itu membentuk 형용사문. Jadi kalimat sifat atau gega gata. Jadi di sini ada gata karena gata adalah tungsa kata kerja. Terlebih lagi gata itu adalah jadungsa yang tidak membutuhkan subjek. Maka di sini disebut dengan jadungsamun. Atau jogoshi cegida. Di sini ada ida. Ida yaitu sosul kyokjosa. Jadi karena ida ini sering kita gunakan, jadi harap mengetahui apa sebenarnya disebutnya sosul kyokjosa. Nah, ida ini selalu menempel pada kata benda. Maka disebut dengan 명사문. Lalu ada kalimat 학생이 수업을 듣는다. Di sini deta itu dia membutuhkan objek atau disebut dengan tadungsa. Maka kalimatnya disebut dengan tadungsamun. Jadi di sini sosuro itu dia bisa mewakili beberapa hal gitu. Karena tadi ada dungsa, hyuyungsa dengan ida, yang mana dungsa ini dibagi menjadi dua yaitu jadungsa dengan tadungsa. Maka kalimat itu bisa menjadi 4 jenis ini. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang sosurawa jaritsu. Sini jari dari kata tempat ya, gitu kan. Jadi jumlah tempatnya itu berapa sih? Gitu. Nah, jadi sosuronen gesongkyok에 따라 nonhang atau di sini nonhang itu argumen ya.
하나만 취하는 곳이 있고 그 이상의 논항을 취하는 일도 있다. 논항은 소수로를 제외한 필수적 성분이다. Jadi kecuali predikat, kecuali sosuro. Jadi sosuro suatu predikat itu dia butuh berapa unsur sih? Gitu. Apakah dia hanya butuh subjek saja, atau dia butuh objek, atau dia butuh bahkan keterangan tempat? Maka tadi ya, misalkan dia hanya butuh subjek, maka subjek itu adalah nonang gujo. Atau dia butuh subjek dengan objek, maka subjek objek itu disebut dengan nonang gujo. Jadi di sini ada kalimat yang pertama, 동생은 잤다. 나는 학생이다. Di sini selain jata hanya ada dongseng, selain 학생이다 hanya ada nanen. Maka bisa kita katakan nonang gujo atau struktur argumennya itu hanya satu buah. Selain ini ya, selain jadi jata sama 학생이다 ini dipegu. Terus untuk kalimat yang kedua, jadi di sini ada susuronya juota, juta. Kita tadi sudah sempat bahas di awal, juta itu biasanya membutuhkan naiki. Oke, naiki. Kepada siapa? Gitu kan. Jadi, 친구가 나에게 책을 주었다. Maka si Juda selain dia membutuhkan naik, dia juga membutuhkan cek dan juga membutuhkan 친구. Maka ketiga ini, 친구가 나에게 책을 ini disebut dengan nonang gujo. Jadi struktur yang dibutuhkan itu berapa sih gitu. Jadi sebenarnya di sini jumlah tempat yang dibutuhkan oleh satu predikat itu berapa. Jadi kayak juta mungkin butuh 1, 2, 3. Lalu gata. Jadi misalkan Josa ramen ngitung gua gata. Jadi si predikat gata ini kan dia biasanya butuh sama dengan siapa gitu kan. Maka di sini ada saramen gua gata. Jadi di sini ada 2 ya. Lalu misalkan muri oremi teota, maka di sini tentu butuh 2, tidak bisa hanya 1. Gitu. Maka ini disebut jul isang nonang gujo. Atau untuk pidong gumun, ini yang bagi yang sudah belajar pidongsa, sadongsa, itu pasti akan belajar gumunnya. Atau struktur frasanya. Jadi, maaf. Di sini. Jadi ini pidong gumun, pidong sadong gumun. Nah, di sini jadi misal seperti kalimat omoniga ayeke yagel mokyota. Jadi ibu memberi obat atau meminumkan obat kepada adik gitu kan. Di sini untuk kata mogita, ini kata mogita ya. Mogita itu dia membutuhkan ayeke. Jadi nonang gujonya atau struktur argumennya itu ada omonika, ada ayg, ada yagel. Jadi butuh 3 nonang gujo. Begitu dengan omonika, ayg, yagel, moke, hasyata. Ada moke, hasyata. Jadi membuat adik meminum obat gitu. Jadi kalau mau kita itu dia langsung pidong, kalau moke hada itu dia tidak langsung atau sadung gumun. Jadi bedanya di situ ya, kidung sadung. Oke, nah moke hada ini dia jelas membutuhkan juga ai, jadi membutuhkan nonang gujo yang sama. Jadi ketika belajar pidung sadung itu bukan hanya belajar ihirigi lalu ada ucu, tapi juga harus mempelajari gumunnya atau strukturnya itu seperti apa agar menjadi kalimat yang lengkap. Nah, selanjutnya ada sosurowa sontek jeak. Jadi atau keterbatasan jeak itu keterbatasan ya. Hambatan atau keterbatasan. Jadi keterbatasan pemilihan
yang disebabkan oleh suatu predikat. Jadi misal 비슷한 뜻을 가진 스스로가. Jadi misalkan ada beberapa predikat yang memiliki makna yang sama. 목적어 명사구를 다르게 선택하는 현상은 선택 제약이라고 한다. Jadi di sini misal ada kata gamta, ada kata damulda. Jadi artinya sama-sama menutup. Tetapi gamta yang artinya menutup itu biasanya hanya untuk mata. Jadi bukan menutup kotak, bukan menutup hati, tapi menutup mata. Nunel gamata. Jadi ini satu kesatuan ya, nunel gamata. Atau misal ibel damurota. Damulda itu juga menutup artinya, tetapi khusus ib. Maka di sini damulda itu khusus si ib. Maka seperti yang di atas ini juga satu paket gitu. Maka ini jadi satu predikat atau satu kata kerja kadang dia punya keterbatasan kata benda atau objek yang bisa dia pasangkan. Jadi tidak bisa sembarangan gitu. Sama seperti ketika kita belajar kosakata memakai dalam bahasa Korea atau chagyung dongsa. Chagyung dongsa itu dia ada misalkan ipta, meda, terus itu shinta, bota, dan segala macamnya. Itu dia chagyung dongsa dalam bahasa Korea itu sangat banyak dan kita harus tahu pasangannya siapa. Ini ada ipta, ada shinta, ada meda. Ini ipta itu dia hanya untuk baju dengan mungkin rok, celana itu bisa pakai ipta gitu. Tetapi kalau misalkan kaos kaki itu dia tidak bisa pakai ipta tapi pakainya shinta. Jadi di sini shinta itu pasangannya yang mal atau untuk yang di kaki gitu kan. Entah dia mungkin sepatu gitu, sandal gitu. Sedangkan untuk yang di leher, yang diikat, yang digantungkan itu adalah meta. Jadi di sini necktie dengan meta itu juga satu kesatuan. Gitu. Jadi 동사 마다 논항 선택의 틀이 있는. Jadi sudah ada ya frame-nya sudah ada aturannya gitu. Itu sebenarnya artinya itu cetakan gitu. Cetakannya sudah ada gitu. Jadi kita tidak bisa sembarangan menggunakan kata dalam suatu bahasa karena bisa jadi berbeda. Karena dalam bahasa Indonesia misalnya seperti ipta, shinta, meda itu dia hanya satu kata memakai kaos kaki, memakai dasi, memakai baju, tapi dalam bahasa Korea ini berbeda-beda. Gitu. Jadi itu yang disebut dengan sontaek atau keterbatasan pemilihan myongsagu atau kata benda. Oke, nah itu untuk sosuro. Nah, di sini ada intermezzo. Nanti ini juga silakan tolong cek di Google Classroom untuk pertanyaan di Google Classroom. Jadi di sini ada 선생님은 철수가 집에 가게 하셨다. 민수가 밥을 먹어보았다. 현수가 한국에 가게 되었다. 우리는 음악을 듣고 있다. 그 사람은 떠나버렸다. Ini kita saat belajar tata bahasa pasti ada tata bahasa ini, gitu kan. Ketika kita lihat di sini ada hada, ada boda, ada tueda, ita, borida, ini semuanya merupakan 동사 ataupun 형용사. 형용사. Oke. Nah, maka sebenarnya ketika dia ada dua predikat ini, predikat yang di belakang itu apa sih? Dan lalu sebenarnya yang merupakan predikat aslinya itu yang mana? Gitu kan. Silakan jawab pertanyaannya di Google Classroom. Oke, nah kita lanjutkan ke 목적어 atau objek. Nah, jadi di sini objek 대상은 의미적으로 스스로 행위. jadi 행위나 작용의 대상 혹은 jadi sini ada desang ya, ada targetnya atau 목적 tujuannya atau 결과 hasil.
gitu kan. Jadi ya biasanya kalau kita objek itu ya sesuatu yang dikenakan sesuatu gitu kan. Nah, sama dengan juo atau subjek yang bisa menjadi objek itu hanyalah cheon. Jadi di sini ada ilban myeongsa, ada daemyeongsa, ada susah. Ini yang bisa menjadi mukjogo. Jadi kata predikat itu tidak bisa menjadi objek kecuali dia nanti dibentuk menjadi frasa myeongsa seperti itu. Nah, untuk mukjogo sendiri partikel utamanya itu adalah el, rel. Jadi ini yang utama. Partikel utama. Sedangkan ada misalkan man, do, lalu enen. Ini dia sebenarnya adalah partikel bantu atau bojosa. Bantu atau bojosa. Ini jadi tetap saja khususnya untuk subjek dengan objek dalam bahasa Korea itu memiliki partikel utamanya. Jadi iga, ere. Yang lainnya itu sebenarnya adalah bojosa atau partikel bantu. Lanjut ya. Jadi kita langsung lihat kalimat. Jadi misal di sini ada kata dongsengen 책을 산다 누나가 머리를 잘랐다 gitu. Jadi di sini sudah jelas karena ada nya maka sudah jelas mereka adalah objek. Si cek si mori ini adalah objek. Gitu. Nah, tetapi ketika si ini digantikan dengan ini butuh yang lebih kurang. Akan digantikan dengan an. Oh, maaf. Misalkan digantikan dengan en, dengan do, dengan man untuk beberapa konteks tadi gitu kan. Maka ini tadi dia adalah partikel bantu ya. Tapi sebenarnya menempati posisi sebagai objek. Jadi meskipun hanya bojosa, tapi posisinya adalah objek dalam kalimat. Jadi jadi kalau ada yang bingung enen sama iga itu bedanya apa gitu kan. En itu dia ranahnya lebih luas. Bisa menggantikan objek, bisa menggantikan tempat, bisa menjadikan subjek gitu. Beda dengan iga, ere yang dia hanya punya satu fungsi. Lalu sama seperti tadi ada do dengan man, ini dia butuh konteks ya. Butuh konteks. Nah, selanjutnya itu di dalam kalimat yang nomor 3 ada 학생들은 비가 그치기를 기다린다. 나는 그 순간들이 이미 늦었음을 깨달았다. 또 무엇이 가장 어려운 문제인지를 스스로 파악해야 한다. Jadi di sini ada semua ya. Tetapi yang menjadi objek di sini ketiganya itu adalah bukan kata benda ya, gitu kan. Jadi objeknya bukan kata benda. Jadi objeknya bukan kata benda, tapi disebut dengan myeongsa atau frasa kata benda, frasa nomina. Jadi tadi seperti yang sudah saya sempat singgung sedikit, memang objek itu hanya untuk cheon, gitu. Jadi hanya untuk myeongsa, tetapi kata benda atau kata kerja atau kata sifat itu bisa menjadi objek ketika dia dibentuk menjadi myeongsa atau dibendakan. Jadi dengan gi atau nengot atau memuham kedarata gitu. Jadi seperti ini itu bisa dijadikan objek gitu. Sedangkan untuk yang nomor 3 ada munje injire gitu kan. Ini awalnya itu adalah
Ini kalau dibagikan kalimatnya mosi gajang orion munje ya. Lalu dia menjadi digabungkan dengan klausa lain menjadi munje injil seserupa kehanda. Maka di sini sampai munje inji itu adalah bukan myong sajol tapi kalimat tanya yang kemudian menjadi objek dengan penanda momo hanji, momo inji itu. Tuh, nah jadi sebenarnya bisa menjadi luas ya, gitu kan, untuk subjek itu. Itu jadi bukan hanya ada el-nya saja, bukan hanya dia karena ada kata bendanya saja, tapi juga bisa myong sajol atau frasa nomina atau bisa diganti dengan bojosa, ada en, ada do, ada man. Nah, oke, jadi mau coba ini lumayan banyak ya. Di sini ada misalkan kalimat keempat, nanten oje jonyoke jamel mani jata. Nanen banggem kumel kota. Oke. Jadi kalau lihat di Korea ada beberapa kata kerja yang seperti ini. Krimel, krida, kumel, kuda. Terus misalkan goremel, kota, jamel, jada. Gitu. Jadi kita sering menemukan kenapa sudah ada jada lalu ada jamnya lagi gitu. Kenapa sudah ada kuda harus ada kumnya lagi. Gitu. Nah, jadi ini dalam bahasa Korea itu disebut dengan tunjuk muncul. Jadi objek yang dia memiliki asal yang sama dengan predikatnya. Jadi kalau lihat di sini jada, jadi dia objeknya itu ya ja lagi gitu, jam gitu. Jadi ada nemiem. Lalu kumel, kuda itu objeknya kum lagi. Jadi kalau diartikan ke bahasa Indonesia menjadi memimpikan mimpi gitu. Itu kan jadi aneh gitu kan. Tapi dalam bahasa Korea fenomena ini disebut dengan tunjuk mokjobo. Tuh. Nah, ini jadi bedanya jamal jada dengan kumel kuda. Jadi kalau kita lihat dalam kalimat 나는 어제 저녁에 많이 잤다. Jadi tanpa jam. Itu tidak apa-apa gitu kan. Tapi kalau misalkan kalimat seperti nanen banggem kota. Itu kalimatnya aneh gitu. Pasti ini harus ada si kum gitu. Maka kalimat yang seperti kumel kuda itu dia wajib. Kumel kuda itu sudah satu kesatuan, jadi tidak bisa dipisah lagi. Gitu. Sedangkan untuk jamel jada itu bisa jamelnya dihilangkan. Jadi bedanya di situ ya. Lalu kalau yang ini 용의를 손목을 잡았다 책을 어건을 샀다 gitu kan. Ini jadi dia adalah ijung mokjogo atau objek ganda. Cuma tidak serumit subjek ganda. Biasanya kalau objek ganda dalam bahasa Korea itu menandakan keseluruhan bagian. Atau misalkan jadi kayak misalkan di situ ada yonghi itu adalah keseluruhannya. Jadi seluruhnya yonghi itu kan ada kepala, kaki, tangan gitu. Di dalam yonghi itu ada sonmoknya saja. Gitu. Jadi bagiannya itu adalah sonmok seperti itu. Begitu juga dengan cegel, okwana, sata gitu. Nah, tetapi di sini ya rel yang ini bisa dihilangkan atau ini salah satunya bisa dihilangkan. Jadi tidak mesti ada gitu. Tetapi ketika digunakan dua-duanya itu sebenarnya secara tata bahasa tidak salah gitu dan itu disebut dengan ijung mokjok. Oke, nah yang nomor 6 ini adalah fenomena Aisa Mokjoko. Aisa Mokjoko atau objek semu. Jadi memang dia pakai rel. Jadi di sini ada abojire dalmata. Jadi mirip ayah. Tetapi sebenarnya dalmata ini sinunain tidak melakukan apapun terhadap aboji kan.
Jadi sebenarnya tidak ada unsur objek di dalamnya gitu, di mana subjek itu melakukan sesuatu terhadap objeknya gitu. Atau misalkan dongsengen jamel keta, itu kan jadi sudah terbangun gitu. Di sini juga dongseng tidak melakukan apapun terhadap si jam ini, jamel ini gitu. Maka ini juga sebenarnya bukan merupakan objek, kita hanya menggunakan partikel objek. Atau misal 친구가 버스를 탔다, 버스에 탔다. Ini keduanya bisa saling berganti. 친구를 친구와, 학교를 학교에. Jadi yang ini sudah sampai ma, itu dia bisa berganti partikelnya. Meskipun tidak bisa seluruhnya bisa saling menggantikan gitu. Jadi kayak misalkan 나는 방금 친구와 만났다. Jadi saya bertemu dengan teman gitu. Tapi kalau misal bertemu pencuri itu 나는 방금 도둑을 만났다. Itu tidak ada unsur kebersamaan gitu yang seperti dengan 친구와 gitu. Maka dia tidak bisa 도둑과 만났다 tapi 도둑을 만났다. Atau misal untuk 학교를 갔다, 학교에 갔다. Di sini jadi misal kata 너는 그 사람에게 갔어? Di sini ege itu dia tidak bisa digantikan dengan rel. Jadi emang ada beberapa kondisi gitu. Terkadang ada yang dia kata benda yang dia bisa pakai rel, bisa pakai bisa pakai rel, bisa pakai wa, bisa pakai rel, bisa pakai Tetapi ada yang kadang memang harus pakainya ini saja. Itu penjelasannya kenapa itu sebenarnya masih belum jelas gitu. Pembagiannya berdasarkan apa. Jadi masih acak gitu ya. Kalau memang objek yang pengennya gitu ya gitu. Nah, ini disebut dengan objek semu atau isa mokjogo. Jadi meskipun dia menggunakan partikel rel, tapi belum tentu objek. Selanjutnya ada bo atau pelengkap. Tapi pelengkap di sini harus ada. Jadi sebenarnya bo itu masih 확실하게 정해진 바가 없다. Jadi masih belum ada pengertian yang rinci yang jelas gitu. Tetapi kalau di tata bahasa Korea di sekolah itu biasanya mengacu untuk kalimat dueda dengan anida. Jadi kalimat dueda, maaf kata tadi dueda dengan anida itu adalah buruanjon tongsa, buruanjon hyunghyungsa. Jadi mereka butuh unsur pelengkap agar menjadi kalimat utuh. Jadi butuh unsur pelengkap. Unsur pelengkap untuk menjadi kalimat utuh. Oke, jadi kalau kita lihat contoh, misalkan 그것은 연필이 아니다, 영희가 교수가 되었다. Oke. Jadi di sini anida itu dia tidak akan lengkap tanpa 연필. Jadi 그것은 아니다. 무엇이 아니에요? Atau 용이가 교수가 되었다. Misal 교수가nya tidak ada, maka menjadi aneh. 용이가 되었다. Kenapa? Gitu kan. Pasti ada 용이 itu menjadi apanya gitu. Maka di sini 연필이 dengan 교수가 itu adalah go atau pelengkap dalam suatu kalimat untuk kata anida dengan kata dueda. Oke. Karena ketika kita bilang gegosen anida yongika tiwata itu adalah bimun atau dia kalimat yang tidak benar, tidak lengkap. Gitu. Nah, tetapi ketika kita merujuk pada unsur pelengkap yang seperti itu ya memang harus ada ketika dia diterapkan dalam beberapa
kata kerja atau kata sifat lain. Jadi misalkan dalam kata gata, nota dengan jota. Maka di sini jadi misalnya 그림이 실물과 같다. 철수가 우체통에 편지를 넣었다. 이것이 향기가 좋다. Maka kita jelas butuh unsur-unsur ini, 실물, 우체통, dan 향기. Ini jelas dia dibutuhkan juga. Dibutuhkan juga gitu. Maka ada hubungannya dengan Sosuro Jaritsu yang tadi sudah kita bahas gitu. Nah, jadi sebenarnya ya karena tadi saya di awal bilang bahwa itu masih belum jelas gitu pengertiannya apa gitu kan. Seperti itu. Maka sebenarnya berarti kalau untuk case yang sama dengan ini maka seluruhnya itu bisa disebut dengan bo atau pelengkap. Tetapi ada beberapa standar gitu untuk menentukan apakah dia pelengkap atau enggak. Jadi yang pertama dia tidak bisa ada keso, tidak bisa ada partikel subjek yang dia untuk menghormati. Jadi yang suga bolso 선생님 keso tiota, maka keso di sini salah. Hanya 선생님이 tiota. Di sini kita lihat tiota ya yang menjadi katanya lagi. Atau dulce 명사구는 관형 구성으로 바꿀 때 피관형어가 될 수가 없다. Gitu. Jadi ketika bagian yang ini 연필이 아니다, 교수가 되었다, 향기가 좋다 ini disebut 명사구. Ketika mau dibikin menjadi bentuk 관형 atau struktur yang pelengkap, maka dia tidak bisa. Gitu. Jadi misalkan 그것은 연필이 아니다. Jadi itu bukan pensil. Ketika 연필이 아니다 ini ingin diubah menjadi anin 연필, maka ini menjadi tidak benar. Atau 용이가 교수가 되었다. Dan 교수 itu juga bukan menjadi kalimat yang benar. Sedangkan untuk ikochi 향기가 좋다 ini bisa menjadi 좋은 향기. Maka di sini sebenarnya yang hanya bisa menjadi bo yang membutuhkan pelengkap itu hanya dueta dengan anida. Jadi untuk bo ini kita pakai standarnya sesuai dengan Hakyo Munbo. Jadi kita tidak kemana-mana ya, jadi hanya ke sini. Oke, nah jadi tadi ada ju songbun atau komponen utama itu ada juo, susuro, mokjogo juga bo. Jadi bo di sini kenapa dia bisa menjadi partikel utama? Karena dia ya memang dibutuhkan khususnya untuk kata beda dengan anida. Kalau dia tidak ada pelengkap maka dia tidak bisa menjadi kalimat yang utuh. Gitu. Maka itu kenapa si bo ini dia menjadi pelengkap gitu menjadi komponen yang utama. Selanjutnya ada busuk songbun atau komponen pendukung, komponen tambahan. Di sini ada guan hyongo dengan busao. Gitu. Semuanya sebagaimana yang tadi sudah saya sempat jelaskan, guan hyongo itu ciri-cirinya adalah cheon. 를 수식하는 성분이다. Jadi dia yang melengkapi atau menghiasi si cheon, si 명사 tadi. Gitu. Jadi misal kata seihaki, se-nya 할아버지의 말씀, si 할아버지 넓은 바다. Jadi si 넓다nya ini itu adalah guan hyongo. Jadi melengkapi cheon. Jadi di sini ada haki, malsem, bada itu semua kata benda atau semua adalah nomina. Nah, di sini se dengan haraboji karena dia berbentuk kosakata maka disebut guan hyongo. Jadi di sini dia berbentuk dano. Gitu. Sedangkan untuk kata nolben bada jadi seperti ada penen, rel,
Lalu ada ton, ada oton, itu oton, ada oton, itu semua adalah Gwanhyong Sahyong. Jadi dia bukan berbentuk dano ya, tapi berbentuk partikel yang diperbantukan untuk menghiasi suatu kata benda. Gwanhyong Sahyong. Nah, terus 그런데 스스로를 갖춘 형식으로 나타나는 경우도 있다. Jadi dia berbentuk sosuro atau predikat gitu. Nah, ini disebut dengan Gwanhyong Sajol atau jol di sini adalah frasa ya. Gwanhyong Sajol. Oke, maka di sini misalkan kalimat 담배를 피우는 학생들이 점점 줄고 있다. Jadi para mahasiswa yang dia merokok itu sedikit demi sedikit berkurang. Gitu. Jadi kalau kata ini, kalimat ini itu kita bagi 담배를 피우는 학생들 점점 줄고 있다. Maka di sini ada 담배를 피우는 학생들. Lalu julgo ita itu dia satu sendiri gitu. Jadi si haksengdel ini juga barang ya. Haksengdel julgo ita. Jadi ini bisa kita awalnya kalimat ini tuh sebenarnya adalah dua kalimat. Ada sentence one, sentence two. Jadi kalimat pertama haksengderi damberel kyunda. Jadi ini kan sebenarnya berbentuk kalimat lengkap. Jadi para murid merokok gitu kan. Nah, terus itu untuk kalimat keduanya geron. 학생들이 점점 줄고 있다. Jadi murid-murid yang seperti itu sedikit demi sedikit berkurang gitu. Nah, jadi ketika dua kalimat ini digabungkan itu menggunakan tadi Gwanhyong Sahyong. Jadi tadi nannya Gwanhyong Sahyong ya. Oke. Nah, maka dia membentuk Gwanhyong Sajol atau klausa gitu. Jadi kalimat lengkapnya atau zeronya itu adalah 담배를 피우는 학생들이 점점 줄고 있다 gitu kan. Nah, ini nanti akan kita bahas lebih lanjut di pembahasan munjang wakjang untuk yang ini. Toguan hyong. Sedangkan untuk busao oh maaf di sini maksudnya busao ya. Oke. Di busao는 bukan guanhyong어 tapi busao는 대부분 영어는 수식하거나 문장 전체. Jadi di sini menghiasi 영혼 yang mana tadi isinya adalah 동사 dengan 형용사. Tiga atau 문장 전체. Jadi keseluruhan kalimat. Jadi busao ini dia lebih luas cakupannya. Jadi misalkan kalimat 날씨가 너무 덥다. 그 사람은 정말 많이 먹는다. Jadi si 너무 ini untuk menghiasi, 덥다, 정말 ini untuk menghiasi, 먹는다. Gitu kan. Jadi 너무 dengan 정말 ini untuk menghiasi 용언. Oke. Sedangkan ada busao yang dia menghiasi kalimat. Jadi kata 설마, 결국, 설마 그 사람이 매우 기무빈인가? Jadi si solma ini dia menjelaskan keseluruhan kalimat kesarami beu kimubin. 결국 itu juga menjelaskan keseluruhan kalimat igin 전쟁이 kenapa. Nah, jadi ini semua menjelaskan keseluruhan kalimat, maka disebut dengan busao munjang. Di sini karena ada o-nya, maka dia berbentuk dano. Jadi busao yang berbentuk kosa kata atau dan. Nah, jadi ada busao gitu kan. Nanti juga ada copsoksa. Jadi kalau ada o itu pasti dia berbentuk kosakata. Nah, lalu untuk kalimat ketiga di sini ada 봄에는 꽃이 핀다 그리고 가을에는 단풍이 떨어진다. Jadi 그리고 di sini dia kenapa dia masuk ke busao? Karena dia menjelaskan
menjelaskan atau menghiasi kedua kalimat, yaitu si kalimat pertama dengan kalimat kedua. Ini adalah job soga atau job soksa. Nah, tetapi eh, ada beda pendapat gitu. Ada yang berpendapat yang gerigo mau kronika greso ini itu dia bukan busao, tapi maksudnya hanya ke nanti unsur yang dia bebas karena dia tidak terikat kata pada tata bahasa apapun gitu kan. Ada yang berpendapat dia termasuk busao seperti itu. Nah, itu busa. Jadi untuk tadi unsur pelengkap ada guan hyongo dengan bu sao. Jadi ada dua ini dibedakan dia menghiasi siapa, apakah menghiasi cheon atau menghiasi yongon. Selanjutnya untuk dongnip songbun ini ada unsur yang dia bebas, dongnip sini bebas ya. Jadi 어느 성분과도 문법적 관련이 없는 문장 성분이다. Di sini ada 감동어. Jadi yang apa namanya ada hubungan dengan perasaan. Hogyogo itu dia hucing atau panggilan. Jesio dia untuk menjabarkan kata untuk menjabarkan sesuatu. Job soksa ini dia kata hubung. Nah, maka di sini ada ye, ne, ye gitu kan. Atau aigo, omona itu masuknya ke gamdong. Lalu ada di sini panggilan halmoni, yongsuga gitu kan. Ini adalah panggilan yang dia sebenarnya unsur kalimat ini tidak ada hubungannya dengan apapun. Bedanya halmoni dengan yongsuga, halmoni satu kata ya. Sedangkan yongsuga ini dia terdiri dari yongsuk dengan panggilan a gitu. Maka sebenarnya ini adalah dua unsur juga. Itu untuk panggilan. Lalu jesio untuk menjabarkan sesuatu, ini biasanya banyak munculnya di artikel berita. Banyak muncul. Don gegose himi omchong ada misalnya kalimat seperti itu. Lalu tadi ini ada kerigu. Kerigu dia menghubungkan kalimat satu dengan setelahnya gitu kan. Seperti itu. Nah, seperti yang saya bilang tadi untuk kerigu ini ada dua pendapat. Ada yang memasukkannya ke job soksa atau dongnip songbun. Ada yang berpendapat dia masuk ke busao. 오케이. 자, 물론 어려운 내용이지만 빨리빨리 설명을 했는데 일단 여러분이 다 이해하셨으면 좋겠어요. 만약에 질문이 있으시면 구글 클래스룸에서 물어보시면 되겠습니다. 자, 그럼 일단 여기까지 끝났습니다. 수고하셨습니다.